Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islami Dinar Kinanti, NIM 2023-12023. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang reboisasi. Saya punya kutipan yang bisa saya bagi kepada teman-teman sekalian, yang isinya menyanyiakan menggeruk sumber daya alam, menggunduli dan mengikis tanah alih-alih menggunakannya untuk meningkatkan fungsinya, akan mengakibatkan berkurangnya kemakmuran yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak kita nanti untuk dijaga dan dikembangkan. Nah, kutipan tersebut berasal dari Theodore Roosevelt. Nah, saya akan menjelaskan pengertian reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang ditebang, tandus, atau gundul. Pengertian lain dari reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon di hutan, di kawasan hutan yang rusak berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian reboisasi adalah aktivitas usaha, langkah atau upaya penanaman pohon di kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Lalu ada fungsi dari reboisasi. Yang pertama adalah mengembalikan fungsi dan peranan hutan. Yang kedua, menambal kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, meningkatkan serapan gas rumah kaca dan cadangan karbon agar tidak lepas ke atmosfer, sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang keempat, reboisasi berfungsi untuk mengembalikan luasan hutan. Yang kelima, hasil dari penanaman hutan kembali akan memberikan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis bagi flora fauna dan masyarakat sekitar hutan. Nah, kemudian ada manfaat dari reboisasi. Yang pertama, mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Yang kedua, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Yang keempat, menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Yang kelima, membuat udara tetap bersih dan sehat, terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Yang keenam, membuat tanah tetap kokoh sehingga risiko tanah longsor bisa dihindari. Yang ketujuh, mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Dan yang terakhir, yang kedelapan, melestarikan sumber daya alam atau SDA yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkatan produktivitasnya. Nah, kemudian tujuan dari reboisasi yang pertama itu untuk melestarikan hutan dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan sumber daya alam di hutan. Yang ketiga, meningkatkan hasil usaha. Dan yang terakhir, keempat, menjaga keanekaragaman hayati. Lalu ada ciri-ciri wilayah yang membutuhkan reboisasi. Yang pertama, kawasan hutan yang sudah rusak. Yang kedua, lahan kosong yang biasa diisi oleh alang-alang dan semak belukar. Yang ketiga, kawasan hutan gundul. Yang keempat, area hutan yang terdapat bekas tebangan. Dan yang terakhir, kelima, lahan kosong dalam kawasan hutan. Nah, kemudian pohon yang cocok untuk reboisasi. Pemilihan pohon yang potensial untuk reboisasi tidak mudah. Banyak yang harus dipertimbangkan seperti faktor ekologi, ekonomi, sosial, juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kriteria pohon yang cocok ditanam untuk kegiatan reboisasi antara lain: yang pertama, mampu tumbuh di tempat terbuka di bawah sinar matahari penuh. Jadi, termasuk jenis-jenis pohon intoleran dan pionir. Yang kedua, mampu bersaing dengan alang-alang dan gulma lainnya. Jadi, pilih pohon yang cepat tumbuh tingginya dan agresif. Yang ketiga, mudah bertunas bila terbakar atau dipangkas dan ditebas. Yang keempat, sesuai dengan keadaan tanah yang kurus dan miskin hara serta tanah kekeringan. Dan yang terakhir, biji atau bagian vegetatif untuk perkembangbiakannya mudah diperoleh dan mudah disimpan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.